Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah shadiqil wa'dil amin wa ala alihi washabihi wa tabi'ina wa ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Melanjutkan pengajian rutin kita Sabtu sore, Waqaf Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan mengkaji kitab Majmu' Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah. Beliau membahas di sini qauluhum bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Faslun wa alayka rahimakallah bitafakkuri wa majaril fikr kathiratun faminha at-tafakkuru fil makhluqat allati minha al-ardu was samawat wal hayawanat wa asnaf an-nabat wa nafsuka wa ma'anik wa jami'u wa ma'anik wa asnafin nabati wa nafsika wa ma'anika wa jami' ajza'ik. Qala Allah Ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzala Allah minas samai min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari baina as-samai wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Qala subhanahu fi anfusikum afala tubsirun wa qala waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata wa qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum batashirun tantashirun min ayatihi ila akhir al-ayat wa qala qul induru madha fi as-samawati wa qala awalam yanduru fi malakuti as-samawati faman arada tafakkura fi al-makhluqat falyaqra al-ayat hadhihi wa ma qarabaha wa tafakkar fiha. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Di sini dibahas oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tentang al-fikir. Sebelumnya kita bahas tentang al-zikir, anjuran untuk memperbanyak ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa pembahasan tentang zikir sudah dibahas oleh Habib Abdullah dalam pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Kali ini dibahas oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tentang al-fikir, bertafakkur, merenung. Ya, ini sangat penting sekali di dalam mengokohkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting sekali. Lemahnya iman di dalam hati membuat seseorang tidak merespon seruan Allah, seruan Nabi Muhammad, seruan Al-Quran, seruan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Nabi Muhammad. Lemahnya iman yang membuat kita tidak merespon itu semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh selalu saya bawakan contoh yang sederhana ini. Ketika seseorang sedang duduk, tiba-tiba dari handphonenya dapat pesan dari teman-temannya bahwasanya terjadi gempa dan gempa akan datang ke tempat yang dia tinggali itu, ya, gempa besar. Saat itu ketika dia terima pesan tersebut, dia akan merespon. Apa yang dia respon? Pertama, dia akan kaget, terperanjat, terkejut ketika melihat pesan ini. Itu sekalipun kecil, itu merupakan respon dari dia. Ya, kemudian antara percaya atau tidak, dia memastikan apakah ini benar atau hanya kebohongan, atau beberapa temannya yang mengirim pesan itu iseng. Tetapi gejolak pemikiran ini adalah respon atas apa yang sampai, sehingga dia langsung memastikan. Langkah yang diambil untuk memastikan itu adalah respon ketika kabar ini sampai kepadanya. Respon yang datang dari dia meresponnya dengan memastikan. Dia hubungin teman-temannya itu, dia cari kabar dari berbagai sumber, ya, apakah ini benar atau tidak. Ternyata dia dapetin kabar ini benar, ada gempa. Saat itu rasa takutnya semakin memuncak di dalam hatinya. Saat itu rasa takutnya semakin memuncak di dalam hatinya, sehingga dia akan mengambil langkah-langkah. Tatkala dia udah memastikan kebenaran berita yang sampai kepadanya, dia akan mengambil langkah-langkah. Pertama, yang pasti dia panik, kaget, takut, pemikirannya gejolak di dalam hati dan pemikirannya. Dia teringat dengan keluarganya, orang-orang yang dia sayang, bagaimana menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan.
maka dia akan mengambil langkah. Dia akan segera pulang. Dia akan menghubungi orang-orang yang kemungkinan terdampak. Ya. Itu semua akan diambil. Selama dia di perjalanan pulang, itu gejolak di dalam hatinya. Nggak karuan apa yang ada di hatinya. Ini semua adalah bentuk respon dari berita yang sampai kepadanya. Kenapa respon ini terjadi? Karena dia percaya. Apalagi ketika dia pastikan ternyata kabar itu benar. Ya. Semakin dia percaya lagi ketika melihat ini adalah fakta dan kebenaran. Dia responnya betul-betul sejati dari lubuk hatinya yang paling dalam. Perilakunya juga terjadi ya atas dorongan kesadaran itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, berita yang sampai kepada kita itu tentang gempa dari teman-teman kita bisa jadi benar, bisa jadi bohong. Tetapi bandingkan tatkala kita baca ayat suci Al-Quran sebagai contoh, dan ayat semacam ini banyak di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini ayat dari ayat suci Al-Quran, datangnya dari Allah, firman Allah. Asdaqul qailin, Tuhan yang maha benar firman-Nya. Nggak mungkin bohong, nggak mungkin hoax. Maha benar firman-Nya. Dan Allah dengan kapasitasnya sebagai Tuhan yang maha agung menyatakan, apabila bumi diguncangkan oleh Allah dengan guncangannya. Allah nyatakan demikian, bumi akan digoncangkan oleh Allah. Saat itu manusia mengatakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Saat itu manusia mengatakan, faqalal insanu malaha. Apa ini? Ada apa dengan bumi? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ayat ini sangat menarik. Apa itu? Kita semua pernah melihat dengan mata kepala kita atau melihat langsung atau melalui media gempa yang terjadi. Kita melihat gempa depan mata kita atau melalui media, televisi atau lain sebagainya. Kita melihat menakutkan. Perkara gempa bukan perkara yang asing bakal kita. Berapa waktu yang lalu dan nggak jarang terjadi tsunami. Kita melihat dari media atau mungkin beberapa orang melihat secara langsung tsunami bagaimana terjadi. Begitu menakutkan, begitu menggemparkan. Tetapi tsunami itu nggak asing bakal kita. Gunung meletus juga nggak asing bakal kita. Apalagi banjir bandang bukan perkara yang asing bakal kita. Sebab kita manusia telah melihat itu semua. Tetapi ketika Allah bilang dalam Al-Quran, bumi diguncangkan oleh Allah pada hari kiamat itu dengan guncangannya yang amat dahsyat dan bumi mengeluarkan isi perutnya, saat itu manusia mengatakan, apa ini? Artinya, ini perkara asing bakal mereka. Gempa bukan perkara asing, tapi ketika mereka menyaksikan itu, mereka bilang, ini asing. Artinya apa? Artinya, gempa yang terjadi itu, yang Allah sebutkan, ini bukan gempa yang biasa kita lihat. Ini gempa yang amat dahsyat yang belum pernah disaksikan oleh manusia manapun. Saking dahsyatnya mereka nggak pernah lihat. Hingga mereka katakan, apa ini? Isi perut keluar. Isi perut bumi. Kita ngelihat, longsor. Kita melihat banjir bandang. Kita melihat tsunami. Kita melihat gunung meletus. Ya. Nggak asing bakal kita. Tapi ketika Allah bilang, isi perut bumi akan keluar, saat itu manusia mengatakan, apa ini? Asing bagi mereka hal itu. Artinya kejadian itu belum pernah disaksikan oleh manusia manapun karena terlalu dahsyat. Ini berbeda, gempa yang berbeda, isi perut bumi keluar dengan bentuk yang berbeda, yang amat sangat dahsyat. Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Terus saat itu
ya, bumi akan menceritakan tentang apa yang terjadi di atasnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nabi SAW bilang, atadrun ma akhbaraha, kalian tahu tidak apa yang akan disampaikan oleh bumi saat itu? Bumi akan menyatakan, kata Nabi Muhammad, bersaksi di hadapan Tuhannya dengan suara yang lantang, fulan bin fulan, si fulan, hari sekian, tanggal sekian, jam sekian, dia melakukan kemaksiatan di atas tempat ini. Maksiat 1, 2, 3, dan seterusnya. Menceritakan segala kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh umat manusia di atasnya. Dipermalukan semuanya oleh bumi, dia bersaksi di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini ayat kelanjutannya masih panjang. Kita mendengar ayat ini, tapi lihat, apakah respon kita terhadap ayat ini sama dengan respon kita ketika kita mendapatkan pesan dari sahabat kita bahwa terjadi gempa? Seperti yang tadi saya jelaskan, sama sekali berbeda. Bahkan bisa kita katakan kita nggak bergeming sama sekali, nggak ada respon sama sekali, nggak ada rambut yang bergerak dari tubuh kita mendengar firman Allah semacam ini. Seakan-akan kita nggak percaya, seakan-akan kita nggak beriman sama Allah. Ada apa dengan kita? Ini serius penyakit yang berbahaya. Apa penyakit ini? Ini namanya du'ful iman, lemahnya iman, du'ful iman. Iman yang lemah. Kalau ditanya percaya, kita percaya, akal kita nggak bisa menolak ketuhanan. Akal kita nggak bisa menolak kebenaran Al-Quran. Akal kita nggak bisa menolak kebenaran Nabi Muhammad SAW di dalam penyampaiannya. Tapi kenapa kita nggak merespon? Lemahnya iman di dalam hati kita. Kita terima atau tidak terima kenyataan itu, sadar atau tidak sadar. Tapi itu adalah bukti lemahnya iman. Dan ini penyakit serius. Berbahaya. Dikhawatirkan orang yang terjangkit penyakit ini, penyakit lemahnya iman, wafat tanpa membawa iman, telah sirna keimanan dari hatinya dan menjadi penduduk neraka selamanya, naudzubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini penyakit lemahnya iman sangat berbahaya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab-kitabnya beliau menyebutkan di antara obat yang terbaik, yang mujarab untuk mengobati penyakit berbahaya ini, penyakit lemah iman, tahu apa? Ini dia. Banyak merenung dan berfikir. Selain berzikir kepada Allah, merenung dan berfikir. Itu salah satu obat yang dapat mengokohkan keimanan seseorang kepada Allah. Karena itu di dalam ayat suci Al-Quran, Allah menghimbau sekalian hambanya untuk berfikir, untuk merenung, untuk duduk, memikir dan merenung. Apa yang mesti difikirkan banyak, nanti disebutkan satu persatu di sini oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Tetapi pentingnya merenung dan berfikir ini sangat penting. Tetapi satu hal, apa itu? Seperti tadi saya jelaskan, penyakit lemahnya iman, dampaknya, betapa serius dan berbahayanya penyakit ini. Dan alhamdulillah kita dikasih obat. Ini obatnya sederhana, berfikir dan merenung. Tapi yang jadi pertanyaan, mau gak kita tebus tuh obat dan kita minum? Percuma. Ketika penyakit udah dijelasin oleh dokter, dampak dan bahayanya dijelaskan. Kemudian setelah itu dokter kasih resep. Tapi ini resep nggak ditebus. Sekalipun ditebus, nggak diminum sesuai aturan. Atau diminum sekali, 2 kali, habis itu ditinggalin. Ya bagaimana mau sembuh dari penyakitnya? Akan selamanya dia sakit, dan masalahnya bukan penyakit fisik, ini penyakit yang menggerogoti hati dan keimanan, yang dampak utamanya akan membuat dia wafat tanpa membawa iman, naudzubillah. Yang jadi pertanyaan besar, maukah kita meminum obat ini? Maukah kita menebus resep ini dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya? Ini obat sangat mujarab di dalam mengobati penyakit lemahnya iman. Di antaranya tuh disebut, yang mesti kita fikirkan dan renungkan adalah tentang keindahan ciptaan Allah. Apa manfaatnya? Nanti bakal disebut. Yang perlu kita renungkan dan fikirkan adalah bagaimana kisah para nabi-nabi, orang-orang yang beriman dengan seruan kenabian, yang menolak dan menentang kafir atas seruan kenabian.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Ini semua dapat mengokohkan keimanan. Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran ketika merenungkan itu, ketika kita mengkaji itu, mendengar kisah-kisah para nabi dan utusan, Allah Ta'ala bilang, wa kullan nagussu 'alaika min amba'i rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Semua dari kisah-kisah Rasul telah kami kisahkan, ceritakan kepadamu. Itu semua agar mengokohkan hatimu di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat manfaat dari itu semua, memikirkan, merenungkan, mengkaji ya tentang sejarah para nabi dapat mengokohkan keimanan. Demikian halnya juga merenungkan, mengkaji, memikirkan tentang penciptaan ini, ciptaan Allah Subhanahu wa taala dapat mengokohkan keimanan. Allah Taala bilang di dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila." Tuh lihat, setelah merenung dan berpikir, berzikir dan berpikir, ya, natijahnya apa? Buahnya apa? Keimanan dan keyakinan. Puncak keyakinan, puncak keimanan, puncak ma'rifah billah. Apa itu? Dia menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau. Jauhkan kami, lindungi kami dari siksa api neraka. Dan seterusnya di dalam ayat itu manfaat daripada berfikir. Dihimbau oleh Allah. Berapa banyak ayat yang disebutkan oleh Allah. Allah memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan, hati, pikiran, akal untuk kita gunakan. Ya, ini mata dan telinga jendela. Hati dan akal untuk merenung dan berfikir. Ya. Untuk merenung dan berfikir. Nggak ada alasan untuk kita. Kita bukan binatang, kita bukan benda mati. Dikasih alat ini oleh Allah untuk ini, untuk berfikir dan merenung. Allah bilang dalam ayat yang lain, wa min ayatihi, Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tandanya Allah ciptakan kalian dari tanah, kemudian kalian tiba-tiba menjadi manusia, umat manusia yang bertebaran di mana-mana. Di antara ayat-ayatnya, di antara tanda-tanda keagungan Allah, lihat berapa banyak. Dalam ayat yang lain Allah bilang, gulinduru madza fis samawat, katakan ya Muhammad kepada mereka, unduru, lihatlah, pandang, renungkan, fikirkan apa yang ada di alam raya ini, di langit ini, di bumi ini. Lihat. Sampai Allah Ta'ala mengatakan, memberikan teguran, awalam yatafakkaru fi malakutis samawati, tidakkah mereka melihat apa yang ada di kerajaan langit ini? Kita diminta untuk melihat, mengamati, mengkaji, mempelajari. Itu semua akan mengokohkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit lemahnya iman diobati dengan ini, dengan berfikir. Nah, insya Allah dalam pertemuan-pertemuan kita yang selanjutnya kita akan sebutkan tuh satu persatu apa yang bisa kita renungkan, apa yang bisa kita fikirkan, ya, bagaimana cara merenungkannya. Ini akan mengokohkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya bilang, ini obat atas penyakit itu. Penyakit lemahnya iman diobati dengan banyak merenung dan berpikir. Seperti saya katakan, maukah kita menebus resep ini? Maukah kita meminum obat ini? Maukah kita menjalankan tuntunan ini sehingga membuahkan kesehatan kita, membuahkan kekokohan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Pilihan di tangan kita, keputusan di tangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian ya rabbal alamin. Insyaallah dalam pertemuan kita yang selanjutnya akan kita bahas tentang majaril fikir, metode atau bahan-bahan yang bisa kita jadikan sebagai perenungan, bahan renungan untuk kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan untuk kita sekalian. Allah bimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bil qabul wa tamam kulli sulu ila hadratir rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
يا حي يا قيوم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.